Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Saputra dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, eh, izinkan saya untuk menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu surat perjanjian kontrak bisnis perdamaian. Sebelumnya, saya minta izin kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Bapak Suherdi SPD SHMM, untuk saya menjelaskan daripada surat perjanjian ini. Untuk judulnya, saya mengambil Perjanjian Perdamaian dan Kerjasama Bisnis antara PT Karya Utama dan CV Baroka Jaya. Untuk pembukaannya, hmm, pada hari Senin tanggal 29 April tahun 2025 yang bertempat di kantor Imam Cahyo SH MKN yang beralamat di Jalan Manggaraya, Perumnas Depok 1, Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian perdamaian oleh pihak-pihak terkait. Yang pertama, atas nama Reza Adi Saputra dengan jabatan Direktur Utama dari perusahaan PT Karya Utama. Alamatnya Gang Karya Mekar Utama nomor 123 RT 5 RW 10. Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang disebut sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua yaitu Ilham Ramadan dengan jabatan Direktur pada perusahaan CV Baroka Jaya yang beralamat Jalan Pekapuran nomor 13 RT 6 RW 5 Sukadani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, sebagai pihak kedua. Nah, untuk latar belakangnya apa sih? Eh, Perjanjian ini dibuat karena adanya perselisihan antara kedua pihak terkait keterlambatan pembayaran oleh PT Karya Utama dalam proyek pengadaan bahan bangunan untuk proyek infrastruktur yang dikerjakan bersama. PT Karya Utama tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan pengadaan bahan bangunan yang telah ditandatangani sebelumnya, sehingga CV Baroka Jaya mengajukan gugatan. Untuk menghindari penyelesaian melalui jalur hukum dan menjaga hubungan bisnis, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan melanjutkan kerjasama. Untuk isi perjanjiannya pada pasal pertama yaitu kesepakatan perdamaian. Poin pertama, para pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh perselisihan terkait keterlambatan pembayaran oleh pihak pertama dalam proyek pengadaan bahan bangunan. Poin kedua, para pihak sepakat tidak akan menuntut secara hukum atas permasalahan yang telah diselesaikan berdasarkan perjanjian ini, baik secara pidana maupun perdata di masa yang akan datang. Poin ketiga, kedua belah pihak saling memaafkan dan melepaskan segala tuntutan, klaim maupun hak lain yang timbul akibat perselisihan tersebut. Pasal kedua, penyelesaian kewajiban pembayaran. Poin pertama, pihak pertama berkomitmen untuk melunasi sisa pembayaran kepada pihak kedua selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2025, yaitu setelah 15 hari setelah perjanjian ini dibuat. Poin kedua, apabila pihak pertama tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, maka para pihak akan melakukan musyawarah kembali untuk menentukan langkah penyelesaian yang terbaik. Poin ketiga, pihak kedua sepakat untuk memberikan kelonggaran waktu jika pembayaran ini menjaga kelangsungan hubungan bisnis. Pasal ketiga, pelaksanaan kerjasama bisnis. Poin pertama, setelah penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal kedua, para pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama bisnis dalam pengadaan bahan bangunan untuk proyek-proyek infrastruktur berikutnya. Poin kedua, ketentuan teknis, volume, harga, dan jadwal pengiriman barang akan dituangkan dalam perjanjian terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Poin ketiga, para pihak berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama berdasarkan prinsip saling menghormati, musyawarah untuk mufakat, dan iktikat yang baik. Pasal keempat, pembagian keuntungan.
Para pihak sepakat bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama pengadaan bahan bangunan untuk proyek infrastruktur akan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, yaitu untuk pihak pertama mendapat bagian 40% dan pihak kedua dapat 60% bagian. Poin kedua, perhitungan keuntungan dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang telah disetujui bersama setelah proyek selesai dilaksanakan. Poin ketiga, pembagian keuntungan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah laporan keuangan disahkan oleh kedua belah pihak. Poin kelima, kerahasiaan. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, baik selama masa berlakunya perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir. Poin kedua, informasi yang dimaksud meliputi data keuangan, strategi bisnis, daftar pelanggan, harga, serta informasi teknis dan non-teknis lainnya yang diperoleh selama berlangsungnya kerjasama. Poin ketiga, para pihak dilarang mengungkapkan atau membocorkan informasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin keempat, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan para pihak, dan atau ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ke-6, hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing pihak wajib melaksanakan seluruh isi perjanjian ini secara penuh dan tanggung jawab. Poin kedua, para pihak berkewajiban menjaga nama baik dan kepercayaan yang telah dijalin selama pelaksanaan kerjasama. Poin ketiga, setiap pelanggaran atas isi perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Pasal ketujuh, penyelesaian perselisihan. Poin pertama, apabila di kemudian hari timbul perselisihan baru terkait pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Poin kedua, jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum. Pasal ke-8, lain-lain. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. Poin kedua, segala perubahan dan atau penambahan terhadap perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Poin ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur di kemudian hari secara tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Untuk penutup kemudian demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani, Senin 29 April 2025. Yang bertanda tangan di bawah ini pihak pertama yaitu Direktur Utama dari PT Karya Utama atas nama Rezadi Saputra. Untuk pihak kedua dari Direktur CV Barokah Jaya yaitu Ilham Ramadan. Baik, itu saja untuk penjelasan dari surat perjanjian perdamaian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.